Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutur semuanya, jumpa lagi dengan channel YouTube saya Mukharib7272. Apa kabar kalian semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, diberi rezeki yang banyak dan berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Dulur-dulur semuanya, di tanggal 8 November ini muncul fenomena alam yaitu gerhana bulan, dan semoga dengan adanya gerhana bulan ini menjadikan barokah dan kita semuanya, amin. Dan bertepatan dengan hari ini juga itu beredar sebuah video yang bikin gregetan, terutama buat sedulur-sedulur pagar Nusa. Dan yang paling merasa gregetan lagi itu santri-santri beliau Gus Maksum dan santri Pondok Pesantren Lirboyo, teman-teman. Jadi videonya bisa ditonton di video ini. Mohon maaf untuk teman-teman yang merasa sakit hati dengan adanya video ini, saya mohon maaf. Ini hanya sebagai bukti bahwa ada video yang seperti ini. Kita tonton yuk. Menurut Anda sekalian, siapakah yang disebut sebagai Gus Maksum itu? Jika tak layak disebut sebagai pengusaha, maka dia bisa disebut sebagai businessman. Berbagai usaha bisnis dijalaninya. Bisnis yang utama adalah menjadi penipu. Pura-pura menjadi ustadz, pura-pura menjadi kiai, lantas menipu orang sepagar Nusa dengan mengaku sebagai pendiri dan ketua pagar Nusa. Beliau Gus Maksum juga membuka praktek perdukunan di beberapa tempat. Pusatnya adalah sesuatu yang dikatakan sebagai pesantren Lirboyo. Itu sebenarnya komunitas dukun santet. Dia juga mendirikan perguruan silat palsu yang bernama Gasmi. Itu sebenarnya adalah perguruan santet. Selain menjalani usaha-usaha bisnis tersebut, beliau juga masih menjalani usaha sebagai germo mucikari. Benar-benar seorang bisnismen. Dan yang lebih mencengangkan lagi, video ini dibuat oleh seorang kreator yang membuat channel bernama Pagar Nusa. Nah, ini yang bikin warga Pagar Nusa jadi gimana ya? Yang jelas guru besarnya itu Gus Maksum dihina, apalagi menghina pondok pesantren yang menjadi sarang dukun santet. Dan dalam waktu 24 jam, himpunan alumni santri Lirboyo atau Himasa dan para pendekar pagar Nusa Yogyakarta melakukan dalam tepat pengejaran bersama polisi berinisial Aris Sujarwanto ke Polres Bantul, Yogyakarta pada tanggal 8 November tahun 2022 bernomor STTLP 22B/2293 Romawi 11 SPKT Polres Bantul Polda DI Yogyakarta. Aris Sujarwanto diduga mengunggah video melalui akun YouTube-nya bernama Pagar Nusa. Ini aneh kan? Yang mengandung ujaran kebencian dan sara. Aris Sujarwanto saat ini sudah diamankan di Polres Bantul. Dalam video unggahan tersebut, Aris mengatakan almarhum Gus Maksum jauh hari sebagai penipu. Tak hanya itu, Gus Maksum juga disebut sebagai dukun cabul. Dan yang lebih kecil lagi, Kiai Ponpes Lirboyo disebut komunitas dukun santet yang disulap menjadi sebuah
pesantren. Atas tindakan dugaan sara dan ujaran kebencian yang dilakukan Aris Sujarwanto, lelaki asal dusun X Sambang 2, Poncosari, Sandakan, Bantul, Yogyakarta, mendapat kecaman dari para alumni santri Ponpes Lirboyo dan Pendekar Pagar Nusa se-Nusantara. Akhirnya Aris dilaporkan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Dalam pasal tersebut menuliskan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan dalam kurung SARA. Kami bersama para pendekar Pagar Nusa Bantul sudah melakukan pelaporan kepada pihak kepolisian dengan tuntutan Undang-Undang ITE dan ujaran kebencian, dan terima kasih untuk tim-tim cyber anti hoax, ungkap salah satu di Masal Yogyakarta. Jadi seperti itu, pelakunya sudah ditangkap teman-teman. Mohon untuk tidak resah kembali, dan yang jelas video yang dibuat di channel yang menamakan dirinya itu Pagar Nusa, sekarang ini pelakunya sudah ditangkap. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton, dan semoga ini menjadi pelajaran bagi kita sebagai konten kreator untuk selalu berhati-hati dalam setiap membuat konten. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku ngrungokne video ini jare ya kudu ya cek langsung. Oh. Dengan apa jadi YouTuber ini terkenal hanya karena tingkah laku yang jelek yang memecah belah umat. Jadi kreator itu yang positif gitu. Kreator di YouTube itu yang positif, jangan membuat konten sing neko-neko.